Malam, Bu. Ya, salam. Malam, Cinta, Windriani. Ya. Halo. Oh, apa kabar, Bu? Ya, luar biasa, sehat. Ya. Sehat ya? Sehat. Bu Cinta udah sehat juga. Oh, ya berkurang, tapi masih ada sakit. Kan masih Bu. Baru 1 bulan ini jahitannya. Oh iya, Ada platnya toh? iya. Masih. Tapi Aman ya. ya, Tuhan kasih kekuatan. Amin. Dan cepat sembuh. Amin. Ya, Hati yang gembira adalah obat. amin. Ya, gembira terus. Ngapain susah, Bu Cinta? Susah apa? Ya. Nanti ada acara ketemu lagi ya di Surabaya. Acara terus Surabaya ya. Belum, Bu. Oh, Maksudnya untuk ibadah nanti ke depan. kalau masih nggak kuat, jangan dipaksa, istirahat Iya. dulu. Ada 3 item yang baru datang. Konten atau pidana salah satu bentuk. Kalau nggak hati-hati ya takut patah. Iya. Nggak boleh Bu. Iya, sekarang hati-hati takut jatuh. Angkat. Nggak boleh angkat-angkat kan Bu Sinta. Kenapa, Bu? Nggak boleh angkat-angkat. Iya, nggak boleh kan, ketarik sedikit aja lukanya buka lagi. Yang kiri ya Bu, yang kiri. Yang kiri, ini yang kiri ya. Yang Gitu. Kadang-kadang masih nyeri. kalau kena AC itu nyeri itu. Ya, Ada punya toh. ada. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita mulai ibadah kita malam ini ya. Oke, puji Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya. Apa kabar malam hari ini? Tentu luar biasa ya. Kami lewat pada CLCC pada hari ini ada mujizat Tuhan terjadi ya, percaya ya mujizat Tuhan masih ada dan mujizat Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit ya. Percaya bisa tolong Tuhan disembuhkan, dipulihkan seperti sedia kala. Dan kita semua yang sakit percaya Bu Rosalin juga disembuhkan oleh Tuhan, Pak Buri sehat selalu, juga Bu Sinliang, Bu Melawati, juga Bapak John, Bu Ong Yokim khususnya, tetap semangat, tetap sehat, tetap cari ya, Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa ya, selalu mendengar doa-doa kita ya. Saya kesaksian sebentar ya. Puji Tuhan ya. Tadi barusan saya bilang sama Mak Le, karena bulan depan itu usia mama saya 80 tahun. Karena saudara saya ajak kumpul-kumpul di Surabaya. Saya itu keluarganya anak cucu itu sudah 50 Pak John. Jadi saya itu nggak manggil orang. Sedangkan ponakan itu yang tak panggil hanya Pak Tirto sama kakaknya. Sama yang Pondok Chandra itu aja. Karena saya sewa kafe itu cuma 50. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Sudah rencana bulan depan karena Tuhan itu menolong. 50 tuh 50 apa, Bu? 50 tahun. Oh, 50 tahun. Sewa kafe? 50 orang, Pak. Oh, 50 orang. Usianya 80 tahun. Katanya kakak saya,
Biasanya orang Cina itu kalau usia 80 itu diulang tahunnya, bersyukur kita Ya. ulang tahun gitu. Terus tadi saya bilang, Mak Le ya, terus saya bulan depan itu kedatangan tamu. Nah ini sudah 1 bulan ini ledeng saya itu mampet. Yang masuk ke kamar mandi sama mesin cuci nggak bisa, sama kamar Mak Le jadi nggak bisa. Saya sampai beli selang itu 30 meter. Untuk itu, saya tiap hari itu saya harus narik selang, masukin air ke kamar mandi untuk mandi anak-anak. Nek malam itu sudah habis ya. Tapi saya hanya berkata gini, Tuhan, aduh saya malu Tuhan, nanti kalau bulan depan saudara saya datang, airnya masih mampet, ini gimana saya gitu. Oh, ternyata kemarin tuh saya mau mandikan Mak Le, saya buka pet itu keluar air itu keruh seperti apa ya, lumpur, seperti lumpur. Sampai Mak Le itu bilang, loh petnya kok keluarnya hitam airnya kok kayak lumpur. Saya keluarkan terus saja, saya biarkan. Ya puji Tuhan, lama-lama itu keluar bening, tapi masih ada kotorannya. Tapi itu saya bilang Mak Le, saya itu kalau doa Mak Le, Tuhan selalu jawab, saya bilang gitu. Karena Tuhan itu, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kadang Tuhan jawab itu ada waktunya, nggak lama, kadang-kadang cepat. Itu Tuhan itu luar biasa. Saya seperti itu bilang. Sampai suami saya dulu almarhum masih hidup bilang gini, kenapa ya Me? Kalau kamu doa kok Tuhan jawab, kok saya itu kok susah ya, kalau saya doa-doa itu Tuhan jawab itu susah, dia bilang gitu. Kadang-kadang dia bergurau sama anak-anak, Dek, doa mama ya, doa papa yang dijawab itu dulu kalau mama hamil, papa selalu bilang, nanti kalau dikasih anak perempuan, minta anak Tuhan, minta anak yang cantik, dia bilang gitu. Kalau laki hitam jelek kayak papanya nggak apa-apa, dia selalu bilang gitu sama anak-anak. Tuhan itu ternyata anak saya yang laki juga hitam. Terus dia bilang, yang penting wedoke ayu, dia bilang gitu. Oh, ya tadi saya bilang gitu sama Mak Le ya. Kalau kita itu mengandalkan Tuhan itu selalu menolong dan menjawab doa kita. Sekarang saya masih berkumun dengan sakit penyakit, tapi kami percaya setiap berkumun itu saya selalu berdoa. Saya tidak lepas andalkan Tuhan. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur, Pak John. Sampai saya tidak bisa doa pagi karena saya itu 1:30 barusan bisa tidur. Saya masih berkumun doa juga doakan calon mantu Kris itu sakit, jadi saya harus berdoa. Sampai mamanya Kris, saya minta maaf ya Ci, Kris sakit. Saya belum tahu gimana caranya. Mungkin itu caranya Tuhan untuk agar ditemukan sama Feli dengan, kan bulan September mau lamaran. Sekarang kemarin dulu itu 2 minggu yang lalu sakit Pak John. Tapi saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya itu sampai nggak bisa tidur. 1:30 saya puji-puji Tuhan sampai 1:30 saya baru tidur, sampai saya buka Zoom itu sudah hampir jam 5 Pak John. Maaf Pak John, saya jarang ikut ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan sanggup menyembuhkan juga penyakit saya, juga penyakit Kris. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lupakan. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Ya, terima kasih. Tuhan selalu memberkati. Selamat malam, Bu Rosalin, Bu Eli, Bu Lea, Pak Angki, Bapak John, juga Bu Sinliang, Johan, Bu Melawati. Percaya ya, mujizat Tuhan masih ada. Yang percaya lambaikan tangan dan tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, selamat malam Bapa. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Intinya kami bersyukur Tuhan akan kasih kemurahan-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu Tuhan, dan berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada, yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah Tuhan.
Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan hadir dan kami percaya Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini. Oke, untuk susunan acara pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, pukul 7 Indonesia, pukul 8 Hong Kong, pukul 2 siang Jerman. Saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader berserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua dan pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya. Selanjutnya doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dan selesai. Terima kasih, selamat bergabung dan selamat melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Dia Tuhan Allah yang kudus, Allah yang hebat dan luar biasa, bertakhta atas pujian umatnya malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengagumi Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita terus memuji dan menyembah Tuhan ya di dalam hadirat Tuhan di malam hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan, untuk kami layak memuji menyembah Tuhan. Amen. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu untuk menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari Tuhan siapkan hati
Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Kita akan naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang layak kita sembah di malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen, amen. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Franz Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terpuji-pujilah besar namamu ya Bapa Surgawi. Bapak terima kasih Tuhan kami naikkan pujian ini kepadamu ya Bapa. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Sepanjang hari Bapak telah memelihara kami ya Bapa. Saat ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami ini ya Bapa. Bapak mau urapi PS John Sarbunan. Ya Yesus. Hamba-Mu yang akan membawa firman ini ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus pada malam hari ini. Amin. Dia Tuhan Allah yang kudus, yang layak kita sembah di malam hari ini. Oke. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya.
berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Nggak ada suara, Pak John. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bro Salin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini ya. Dia Tuhan Allah yang kudus. Dia bertakhta di hati yang kudus. Katakan amin. Dan dia juga ada di dalam mulut setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebuah tema yang diangkat malam hari ini, cara menjaga mulut dan hati tempat mujizat. Katakan, mulut dan hati adalah tempat mujizat. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Mulut dan hati adalah tempat mujizat. Amin, saudaraku. Nah, saudara, ada satu ayat yang indah sekali ketika saya mau bicara tentang tema ini. Kita akan lihat dulu dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Nanti sahabat kekasih Tuhan, Ibu Rosalin akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ya malam hari ini untuk kita semua. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. 10 ya. Oke. Nats bacaan hari ini yaitu Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, di mana tempat mujizat berada, saudaraku? Di mulut dan di hati. Amin.
di mulut dan di hati manusia berdasarkan ayat ini, saudaraku ya. Sekali lagi perhatikan, Rasul Paulus berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi mulut ini saudaraku ya, harus mengaku dulu. Mengakunya bagaimana? Bahwa Yesus adalah Yesus. siapa? Tuhan. Tuhan. Katakan amin. Orang boleh Amin. bilang macam-macam. Yesus itu nabi, dia itu guru, dia itu salah seorang dari para nabi. Tapi ketahuilah, malam ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa artinya Tuhan? Almighty God. Dia maha kuasa, dia maha kudus, dia maha besar, dia maha hebat, maha di atas segala yang disebut dengan kekuasaannya. Itulah Yesus Tuhan kita ya. Bahkan dia pencipta segala sesuatu. Dan percaya dalam hatimu. Percaya bagaimana? Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya sebagai manusia memang dia mati sebagai sang juru selamat menebus kita, saudaraku. Alkitab berkata, maka kamu akan diselamatkan. Inilah mujizat terbesar. Keselamatan adalah mujizat terbesar. Orang disembuhkan itu mujizat, tapi bukan mujizat terbesar. Amin. Orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun bangkit, itu memang mujizat. Tapi itu bukan mujizat terbesar. Orang yang bangkrut tiba-tiba dipulihkan, diberkati Tuhan kembali. Dia bisnisnya makin hari makin jaya, makin maju. Itu betul mujizat. Ya, orang dulu melarat, sekarang jadi orang yang diberkati Tuhan, kaya raya. Itu mujizat. Tapi mujizat terbesar bukan itu. Mujizat terbesar adalah ketika seseorang diselamatkan. Katakan amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Apa yang membuat orang percaya dibenarkan? Dengan hati. Hati ini harus percaya, jadi hati harus mantap dulu, ya. Karena mujizat terjadi oleh karena orang percaya dengan hati. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi di mana tempat mujizat, saudaraku? Tempat mujizat ada di dalam mulut dan di dalam hati orang. Karena itu berhati-hatilah dengan mulutmu dan berhati-hatilah dengan hatimu. Kalau engkau tidak bisa menjaga mulutmu, engkau tidak bisa menjaga hatimu, maka tempat yang harusnya mujizat ada di situ, mujizat bisa hilang, mujizat bisa pergi, karena dia merasa bahwa itu bukan tempatnya. Karena mulut setiap hari kotor, najis, hati setiap hari kotor, najis, maka mujizat tidak akan layak ada di situ. Nah, mujizat hanya mau berdiam di dalam mulut yang benar-benar dijaga dengan baik, dan hati yang benar-benar dijaga dengan baik. Katakan amin, ya. Jadi segala kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang, itu harus dibersihkan, saudaraku, supaya mujizat itu layak ada di situ. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat sebuah ayat yang akan membawa kita, saudaraku ya, untuk pelajari malam hari ini dalam Injil Yohanes pasal 9, ayat yang ke-10 sampai 12, akan mengajak kita untuk melihat bagaimana cara untuk bisa menjaga mulut dan hati tempat mujizat itu berada. Nah, mari kita lihat ada 3 kebenaran untuk bisa menjaga mulut dan hati supaya mujizat itu berada di dalam mulut kita dan hati kita. Bagaimana caranya? Kita lihat cara yang pertama adalah ini, saudaraku. Tuhan ingin saudara dan saya yang pertama-tama menjaga. Menjaga apa, saudaraku? Menjaga perkataannya. Mengapa kita menjaga perkataannya? Tujuannya apa? Agar tidak, ya saudaraku, meragukan mujizat yang telah terjadi. Saudara kasih Tuhan, seringkali mujizat mau terjadi karena orang tidak jaga perkataannya, maka mujizat itu tidak terjadi. Nah, hari ini Tuhan ingin engkau menjaga perkataanmu. Pada waktu engkau sakit, apa yang harus engkau ucapkan? Bilang, aku telah sembuh. Pada waktu engkau susah, engkau lemah, engkau berkata bagaimana? Bilang, aku telah terhibur. Aku telah ditolong Tuhan. Ya, itu perlu kita menjaga dengan baik. Menjaga perkataan, karena mati hidup kita ini dikuasai oleh lidah. Supaya saudara-saudara tidak meragukan mujizat yang telah terjadi itu. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat yang ke-10. Yohanes 9 ayat 10, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Nah, kalau Amin. kita lihat ini dari sisi orang-orang Yahudi, saudaraku, mereka ini meragukan akan kesembuhan yang terjadi pada orang buta yang pada waktu itu disembuhkan Yesus. Yesus meludah di tanah dan mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah, kemudian mengambil ludah yang dicampur tanah itu, kemudian mengoleskan pada mata orang buta, lalu orang buta itu dapat melek.
dapat melihat, saudaraku. Dan Yesus suruh dia pergi ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, saudaraku, ya. Ketika dia sampai di kolam Siloam, dia taat akan melakukan perintah Tuhan. Ternyata dia sembuh, saudaraku. Dia bisa melihat lagi, saudaraku. Yang tadinya buta, sekarang bisa melihat. Ini mujizat, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi langkah pertama, bagaimana cara kita menjaga mulut dan hati kita tempat mujizat itu. Yang pertama-tama Tuhan ingin kita menjaga perkataan kita dulu. Kalau selama ini perkataan kita tidak benar, perkataan kita tidak meyakinkan, tidak percaya, bahkan perkataan kita ragu-ragu, maka kita perlu minta ampun di hadapan Tuhan, ya. Menjaga perkataannya, tujuannya apa? Kita menjaga perkataan kita ini. Agar saudara dan saya ini tidak meragukan akan mujizat yang telah terjadi. Jadi bagi orang buta, memang dia merasakan mujizat terjadi. Aku buta, tapi sekarang aku melihat. Tapi dari sisi orang Yahudi, orang-orang Farisi yang benar-benar mereka tidak suka dengan Yesus, mereka tidak percaya bahwa ini mujizat terjadi bagi orang buta ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita cermati dengan baik, saudaraku. Menjaga mulut dan hati kita itu penting, karena di mulut dan hati kita itu adalah tempat mujizat. Amin, Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini siapa yang mengerti rahasia ini, bahwa mujizat itu ada di mulut dan hati kita? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jaga mulut dengan berkata-kata yang baik. Jaga hati, supaya jangan hatimu penuh dengan keraguan. Seperti orang Farisi ini, ragu-ragu. Mereka tidak percaya bahwa orang ini telah disembuhkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya, kemarin kita sudah bahas, mereka saling bertanya-tanya apakah betul ini dia yang buta. Ada yang mengatakan bukan dia, itu ada orang yang mirip dengan dia, ada yang mengatakan dia orang lain. Tapi orang buta itu berkata, aku yang buta ini, aku benar yang disembuhkan Tuhan, ya. Luar biasa, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Bagaimana cara menjaga mulut dan hati kita tempat mujizat. Yang kedua, ini dia langkah iman yang kedua adalah Tuhan ingin saudara saya menyatakan kebenaran. Katakan amin. Jadi kebenaran jangan disembunyikan, jangan didiamkan. Saku, kebenaran harus diperdengarkan. Kebenaran harus dinyatakan, ya. Menyatakan kebenaran. Dari mana, saudaraku, kebenaran disampaikan? Dari kisah mujizat Tuhan yang besar telah terjadi itu bagi orang buta ini. Nah, pada waktu mereka bertanya bagaimana matamu bisa melihat, apa jawaban orang buta? Kita lihat ayat ini. Yohanes 9 ayat ke-11. Ya, Yohanes 9 ayat 11 jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, menggoleskannya kepada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Amin. Amin. Jadi ini saudara kasih Tuhan, orang buta ini dia menyatakan kebenaran, ya. Kebenaran dari mana? Dari kisah mujizat Tuhan yang benar itu telah terjadi bagi dia. Jadi dia menceritakan yang menyembuhkan aku ini seorang yang disebut Yesus. Yesus itu yang mengadukan tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Amin. Bukankah ini mujizat? Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Siapa yang melakukan ini? Yesus. Bahkan orang-orang yang sudah mati pun Yesus bangkitkan mereka, saudaraku. Nah, siapa percaya hari ini mujizat masih terjadi? Yang percaya mujizat masih terjadi, lambaikan tangan. Amin. Maka engkau layak menerima mujizat. Karena apa? Engkau belajar menjaga mulut dan hatimu. Jadi cara yang kedua untuk menjaga mulut dan hati kita tempat mujizat berada, yaitu kita perlu menyatakan kebenaran, ya. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kita bersaksi kisah kasih Tuhan ini, mujizat yang telah terjadi dalam hidup kita. Jangan didiamkan. Saudara kasih Tuhan, saya selalu dalam khotbah saya selalu selipkan bagaimana mujizat Tuhan terjadi bagi saya, yang seharusnya secara ilmu medis, dokter sudah angkat tangan, kepala rumah sakit, dokter ahli sudah bilang tidak ada harapan. Bahkan saya divonis akan mati dalam beberapa hari ini.
Tapi puji Tuhan, saya hidup hari ini anugerah Tuhan. Yesus Kristus itulah yang menyembuhkan saya seperti dia menyembuhkan orang buta ini. Dan saya percaya Yesus yang sama juga malam ini akan menyembuhkan saudara semua yang hadir malam ini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan ragu, jangan takut. Berkata-katalah yang benar, berkata-katalah yang baik. Bahwa bersama Yesus aku disembuhkan. Bersama Yesus aku dipulihkan. Bersama Yesus aku sehat. Ucapkan itu setiap hari. Karena mulutmu adalah tempat mujizat. Hatimu yang percaya adalah tempat mujizat. Apa yang kau ucapkan dengan iman terjadi. Apa yang kau yakini dengan hatimu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Karena disitulah tempat di mana Tuhan akan melakukan sesuatu ajaib terjadi bagi saudara dan saya. Amin. Jadi saudaraku, mujizat keselamatan itu mujizat terbesar dari segala mujizat yang Tuhan lakukan. Apa artinya orang sembuh? Dari buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati pun bangkit. Itu mujizat. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus sang juru selamat, saudaraku, itu tidak akan pernah bisa membawa dia ke sorga. Amin. Siapa bilang kita nggak butuh mujizat? Semua kita butuh mujizat. Tapi mujizat yang terbesar yaitu keselamatan itu yang paling kita butuhkan, saudaraku. Kalau Tuhan bisa memberikan keselamatan bagi kita, maka mujizat-mujizat kesembuhan, mujizat ekonomi, mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, itu akan kau lihat. Mujizat-mujizat itu masih ada, saudaraku. Yang penting engkau bisa menjaga mulutmu supaya kau mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata iman, kata-kata yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan suka sambat, ya, jangan suka ngambek, saudaraku. Perkatakan imanmu setiap hari, saudaraku. Supaya mujizat itu terjadi karena apa yang kau katakan. Maka yang pertama, telinga yang pertama mendengar adalah telinga Tuhan Allah kita. Amin. Lalu telinga yang kedua yang mendengar itu adalah telingamu sendiri yang mendengarkan apa yang kau ucapkan. Lalu telinga yang ketiga yang mendengar itu adalah telinga orang-orang di sekitarmu yang mendengarkan apa yang kau ucapkan itu. Dan telinga yang keempat yang mendengar apa yang kau ucapkan adalah telinga daripada roh jahat, yaitu iblis. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, setiap kali engkau mengucapkan yang baik, maka yang baik itu akan terjadi. Tapi sebaliknya kalau ketika engkau mengucapkan yang buruk, yang jelek-jelek, yang jahat, itu pun akan terjadi. Karena mati hidup kita dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Katakan amin. Hati pun juga harus mantap. Di hati ini harus yakin 100%, jangan 50%, jangan 75%, jangan 99,9%, saudaraku. Harus 100%. Mantap, saudaraku. Percaya sekalipun engkau tidak melihat, percaya sekalipun itu belum terjadi, percaya sekalipun rasanya tidak mungkin secara akal manusia. Yesus berkata kepada Marta, asal engkau percaya, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Mungkin hari ini engkau melihat segala sesuatu dalam keadaan buruk, keadaan tidak baik, keadaan tidak menyenangkan, keadaan tidak menguntungkan, keadaan yang selalu membuat engkau dalam keadaan susah dan sedih. Tapi ketika engkau percaya dengan hatimu, lalu engkau ucapkan dengan perkataan imanmu, maka sesuatu mulai berubah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berapa banyak sudah percaya bahwa apa yang kita ucapkan pasti terjadi? Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, cara menjaga hati dan mulut sebagai tempat mujizat. Mari kita lihat yang ketiga. Langkah iman yang ketiga itu caranya bagaimana. Yang ketiga ini penting. Ini harus ada tindakan yang tegas. Menolak. Kita perlu menolak dulu, saudaraku. Ada yang harus kita terima, tapi ada yang harus kita tolak. Amin, saudaraku. Yang harus kita tolak itu apa? Menolak adanya roh apa, saudaraku? Roh iri hati. Roh iri hati adalah bagian dari kejahatan di mata Tuhan. Orang yang suka iri hati, melihat orang lain lebih beruntung dari dirinya, melihat orang lain lebih baik dari dirinya, melihat orang baik lebih sukses dari dirinya, melihat orang lain lebih bahagia dari dirinya, mulai iri. Itu hati-hati. Itu adalah sebuah kejahatan. Dan jangan kita pernah berkompromi dengan roh ini. Sebagai orang percaya, kalau kita tahu, di hati kita, di mulut kita, tempat mujizat, maka sikap kita yang ketiga, kita perlu menolak. Bilang menolak. Lawan dan menolak menerima, saudaraku. Artinya kita tidak menerima yang namanya roh iri hati. Karena roh iri hati ini
adalah bagian dari kejahatan di mata Tuhan. Kita lihat ayatnya ya, seperti yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Kalau saudara tanya, kalau itu siapa yang iri hati? Ya ini dia, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, pemimpin-pemimpin dalam bait Allah. Saudaraku, imam-imam kepala, mereka iri hati dengan mujizat yang Yesus lakukan bagi si orang buta ini. Dan lihat apa komentar mereka. Lihat Yohanes 9 ayat 12. Ya, Yohanes 9 ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Amin. Lalu mereka berkata kepada orang buta yang baru sembuh itu, di manakah dia? Di manakah Yesus? Anda tahu, mereka bertanya supaya mereka tahu Yesus di manakah dia. Tujuannya apa? Mereka akan menangkap Yesus dan mereka akan menganiaya Yesus, bahkan mereka akan membunuh Yesus. Bukankah ini sesuatu yang jahat? Dimulai dari mana? Kejahatan itu dari iri hati. Saudara kasih Tuhan, ingat, orang kalau iri hati, maka jangan pernah bermimpi mujizat akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Buang iri hati itu, saku. Karena itu menghalangi mujizat dalam hidupmu. Orang lain lebih berhasil, tidak apa-apa, biarin. Itu waktunya mereka. Orang lain lebih beruntung, lebih bahagia. Orang lain dalam keadaan senang. Orang lain dalam keadaan diberkati. Dalam keadaan baik saja, biarin. Itu adalah bagian mereka. Bagian saya, bagian saudara kapan? Tunggu waktunya. Dan saya berdoa waktunya tidak akan lama lagi. Asal engkau setia, engkau terus menjaga hatimu. Engkau terus menjaga perkataanmu. Maka saya percaya mujizat itu tiba-tiba bisa terjadi. Katakan amin. Tuhan itu adil, saudaraku. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan setelah ditinggalkan sendirian. Ada waktunya engkau menangis, ada waktunya engkau susah, ada waktu engkau terpuruk, ada waktu engkau menderita, ada waktu engkau seperti dalam keadaan rugi, ada waktu di mana engkau dalam keadaan terpuruk. Tapi ingat, ada waktunya di mana Tuhan akan melepaskan, membebaskan engkau, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan memberi engkau mujizat kesembuhan. Katakan amin. Segala sesuatu ada waktunya, dan Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Jadi Tuhan punya rencana indah, saudaraku. Ya, jangan susah, jangan takut, jangan sedih, saudaraku. Tetap percaya saja. Ada saatnya, saudaraku, di mana kita akan melihat Tuhan akan berkarya luar biasa. Dulu kita tidak mengerti, sekarang kita mengerti. Dulu kita tidak tahu, sekarang kita jadi tahu. Dulu kita nggak paham, sekarang kita jadi paham, saudaraku. Ya, saudara kasih Tuhan, karena itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Tolak segala roh iri hati ini. Jangan biarkan roh iri hati ini menguasai kehidupanmu, karena itu menghambat mujizat di dalam kehidupanmu. Ingat, hati dan mulut kita ini adalah tempat mujizat. Ya, oke. Mari kita lihat lalu apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dimiliki oleh orang yang menjaga mulut dan hatinya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, dia sadar bagaimana, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus yang membuat dia melihat. Amin. Yang tadinya buta sekarang melihat. Yesus membuat mujizat. Kemarin kita sudah bahas tentang mujizat kreatif yang Yesus lakukan. Yaitu apa? Dia meludah di tanah dan mengadukan ludah itu dengan tanah, baru dia mengoleskan pada mata orang buta itu. Ini mujizat kreatif, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 10. Ya, Yohanes 9 ayat 10, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Amin. Bagaimana matamu menjadi melek? Ini bagi orang dunia, bagi orang yang iri hati. Dia bingung. How? Bagaimana engkau ini bisa terjadi, matamu menjadi melek, engkau bisa melihat? Kita tahu jawabannya, orang-orang yang menjaga mulut, yang menjaga hatinya. Yaitu orang-orang yang percaya, yang taat pada firman, dia sadar bahwa Yesus adalah Tuhan yang membuat orang buta itu melihat. Katakan amin. Mari Bapak-Ibu sekalian, kita pegang mata kita, arahkan jari tangan di mata saudara, berkata, Tuhan celikan mataku supaya aku bisa melihat kuasa-Mu. Amin. Amin, saudaraku ya. Mungkin hari ini kau belum melihat sesuatu yang terjadi, tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Percaya, saudaraku, bahwa akan datang waktunya engkau akan melihat. Saya mau katakan buat Anda sekalian, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah Anda lihat, Anda akan melihat itu. Katakan amin. Mujizat ekonomi, mujizat ajaib yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu. Yesus yang membuat engkau dan saya melihat
saudaraku. Jadi minta Tuhan bukakan mata roh kita supaya kita bisa melihat. Saudara kasih Tuhan, ada orang yang memang tidak buta, saudaraku. Mata jasmaninya bisa melihat, tapi mata rohaninya itu buta. Maka itu Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi kamu mengerti akan kehendak Allah. Orang yang bodoh itu orang yang buta mata rohaninya. Dia tidak mengerti kehendak Allah. Saya berdoa malam hari ini Bapak Ibu sekalian, mata saudara saya dicelikan, ya, meskipun kita tidak buta secara jasmani, tapi minta mata roh kita ini bisa melihat. Mungkin selama ini engkau melihat, engkau menderita, engkau dalam kesesakan, engkau terpuruk, engkau lemah, engkau dalam kekurangan, engkau rasanya dalam keadaan yang seperti tidak menentu. Tapi ketika engkau datang pada Tuhan, engkau menghampiri Tuhan, engkau minta Tuhan wahyukan dirinya bagimu, dan Tuhan mulai membuka mata roh saudara, sehingga engkau melihat bahwa ternyata ada kuasa Tuhan, ada Immanuel, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupanmu. Sehingga hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi, hatimu yang takut tidak takut lagi. Amin. Karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keadaan boleh mengecewakan, segala sesuatu boleh mengecewakan, bahkan manusia bisa mengecewakan, tapi Yesus yang kepadanya kita berharap tidak akan pernah mengecewakan kita semua yang percaya. Lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari orang yang menjaga mulut dan hati tempat mujizat. Apa yang terjadi bagi mereka? Lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengalami, katakan mengalami. Bukan dari kata orang, dia mengalami mujizat kesembuhan seperti orang buta ini. Mari lihat Yohanes 9 ayat 10. Ya. Yohanes 9 ayat 11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, menggoleskannya kepada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuhi diriku, aku dapat melihat. Amin. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku sesuai dengan perintah Yesus, amin, sesuai dengan instruksi Yesus, sesuai dengan permintaan Yesus, sesuai dengan kehendak Yesus Tuhan kita, apa yang terjadi? Dia bilang, aku dapat melihat. So bisa membayangkan kalau Yesus suruh dia pergi ke kolam Siloam, dia setelah matanya diolesi dengan ludah dan bercampur tanah itu, dia tidak pergi ke kolam Siloam. Dia bilang, Yesus, udahlah, nggak usah deh, sampai di sini aja. Apa yang terjadi? Kira-kira dia bisa sembuh nggak? Pasti tidak akan bisa sembuh. Bapak Ibu sekalian, ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan mujizat Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan dia taat melakukannya, maka mujizat-mujizat ajaib terjadi dalam kehidupannya. Amin. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bukan cuma mendengar saja firman Tuhan, tapi setelah mendengar dan melakukan. Dia orang berbahagia. Kenapa? Karena waktu dia bertindak, dia taat melakukan perintah Tuhan. Disitulah mujizat terjadi. Siapa percaya malam ini kalau kita taat kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudaraku. Bagi orang yang menjaga hati dan mulutnya, saudaraku ya. Tempat mujizat ini dia. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, perkataan Yesus, perkataan jawaban, dia itu diatur oleh Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh orang buta ini, itu memang Tuhan yang atur perkataan dia. Ya, mari kita lihat ya, ayatnya Yohanes 9 ayat 12. Ya, Yohanes 9 ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Aku Amin. tidak tahu, memang itu jawaban dia, saudaraku. Itu jawaban yang benar. Karena Tuhan yang menuntun kata-kata dia, saudaraku. Jadi lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, perkataan jawaban dia itu diatur oleh Tuhan. Minta Tuhan menuntun kita dalam kita berkata-kata, saudara-saudaraku. Jadi waktu mereka bertanya, di manakah dia, di mana Yesus? Mereka ingin menangkap Yesus dan membunuh dia, ya, atau mereka ingin menganiaya dia, saudaraku. Dan jawaban orang buta ini, aku tidak tahu, saudaraku. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi orang yang menjaga mulut dan hatinya itu, saya percaya, saudaraku, perkataan dia, saudaraku, itu jawaban yang diatur oleh Tuhan, ya. Sehingga kata-katanya itu benar-benar itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dari 3 rahasia firman ini, langkah-langkah yang kita pelajari, saudaraku, malam hari ini coba kita renungkan, saudaraku.
Kalau malam hari ini Bapak Ibu dan saya sudah pelajari bahwa ternyata di dalam mulut dan hati kita ini tempat mujizat. Mari Bapak Ibu kita jaga itu, jaga mulut kita, jaga hati kita dengan 3 langkah iman. Dan kita lihat hasilnya seperti tadi yang kita sudah bahas ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama dan malam hari ini doa untuk peneguhan firman akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Apakah Ibu Sian Liang ada di sana? Ya, oke. Silakan Ibu Sian Liang. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Firman-Mu telah menguatkan hati kami, supaya kami tetap melakukan dan taat kepadamu ya Bapa. Tuhan, berkati Pastor John Sarbuna ya Tuhan. Pakai lebih hari lebih heran, tambahkan hikmat dan urapan yang baru. Persingkapkan rahasia firman-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Apa yang beri kebutuhannya Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang di Zoom Tuhan. Oh, yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang susah Tuhan beri penghiburan, kekurangan Tuhan beri kecukupan, yang jalan buntu Kau buka jalan pada mereka ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada buat satu anugerah bagi kami ya Bapa. Oh Tuhan, pakai kami lebih hari lebih setia dan lebih taat kepadamu ya Bapa. Tuhan, supaya firman-Mu dapat dijangkau di seluruh orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Oh, supaya gereja-Mu ini Tuhan, supaya boleh berkembang dan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih, berkati kami semua ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Sian Liang untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan ya dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang dan keluarga. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Angki dan Ibu San Liang yang telah mendoakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati, tetap semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Oke. Dan terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah membantu Bapak John untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Rosalin. Sehat selalu bersama keluarga. Salam buat Pak Bluri. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada hambanya yang setia ya. Luar biasa ya. Firman Tuhan pada malam hari ini seperti yang saya saksikan tadi ya. Tuhan itu menjaga dengan, kita harus menjaga perkataan. Kita harus berkata-kata positif. Jangan kata-kata yang seperti kebun binatang. Saya paling nggak suka itu kata-kata yang seperti kebun binatang. Dulu saya waktu sebelum saya nikah, saya berjanji sama suami saya tidak mau punya suami yang kata-kata seperti kebun binatang. Saya seperti itu, berjanji seperti itu. Pak, ya puji Tuhan ya, dulu suami saya nggak pernah berkata-kata seperti apa yang dikatakan oleh Pak John seperti kebun binatang itu, tidak pernah ya, karena kami tahu ya suami saya takut Tuhan, luar biasa ya. Tuhan selalu turut campur tangan dalam keluarga kami. Terima kasih Pak John. Kita harus berkata-kata seperti perkataan yang positif ya, yang apa yang terjadi, percaya ya, kalau kita berkata-kata positif pasti ada mukjizat Tuhan ya, dan kita harus
menyatakan kebenaran oleh firman Tuhan ya, luar biasa ya. Kita itu kita tidak boleh iri hati. Iri hati itu, orang kalau iri hati itu jahat ya, jahat kalau orang bilang itu. Karena biasanya lihat orang lain berhasil kita iri. Jangan. Kalau lihat orang berhasil kita doakan, bersyukur ya. Kita lihat orang berhasil pastinya kita senang ya. Itu loh. Orang-orang di seberang sana banyak orang yang iri hati. Tapi yang ikut Zoom tidak ada. Luar biasa yang ikut Zoom. Semua ini orang-orang baik-baik semuanya ya. Kita dan taat oleh firman Tuhan ya. Dan percaya Tuhan itu ketika kita taat oleh firman, kita akan mengalami langganan mujizat. Saya tadi kan bilang ya, Tuhan itu kalau kita setia, kita taat, kita selalu berharap sama Tuhan. Kita harus rendah hati bahwa kami ini tidak mampu tanpa Tuhan. Tuhan itu tidak tega sama kita. Pasti Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan Tuhan akan memberikan mujizat ya. Mujizat kesembuhan, mujizat berkat, melimpah apapun ya. Kita percaya bahwa kita semua akan mengalami mujizat ya dari perkataan itu, dan Tuhan selalu menjawab doa-doa kita ya. Semua itu sudah diatur sama Tuhan. Tuhan itu selalu Tuhan itu selalu turut campur tangan apapun masalah kita. Itu Tuhan selalu menolong kita semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Pak John. Firman-Nya luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak John. Sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan. Jerih payahnya tidak sia-sia. Diberkati seluruh keluarga bersama Bu Sinta dan anak-anak, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua. Kami persilahkan Bu Weli. Ya baik Bu Henry untuk waktunya. Bapak Ibu mari kita mendeklarasikan doa profetik yang pertama bagi bangsa dan negara dan yang kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Dan kita aminkan dengan air isi. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan memberkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, Waktu saya kembalikan Ibu Indri. ya, terima kasih kepada Ibu Weli yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Weli. Sehat selalu, semangat untuk cari Tuhan ya. Luar biasa ya Bu Weli ini ya. Juga semangatnya luar biasa. Sehingga Bu Weli, apa yang didoakan oleh Bu Weli sebagai orang tua, doa-doanya dijawab ya buat cucunya ya dan keluarganya. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Weli. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya. Kami persilakan Bu Lea. Ya, terima kasih Bu Indriani. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam Bu Lea. Oke, that's a moment ya. Oke. Kemarin itu ulang tahun almarhum suami Bu Lea ya. Bu Lea sehat selalu. Puji Tuhan, amin. Amin, Bu Lea. Amin. Yesus berkati. Amin. Amin. Nanti saya mau bersaksi Pak John. Ya, silakan. Ya. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC yang dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan yang berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya Putra dari Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistewati dari Kediri. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Sien Liang dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Widayanti, istri dari Bapak Tirto Hadimulyono, Surabaya. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Sebelum Bu Lea bersaksi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan ini ya. Saya baru menyadari bahwa tadi yang tema yang diangkat yaitu adalah menjaga mulut dan hati tempat mujizat Tuhan. Nah, salah satu cara kita menjaga mulut dan hati kita itu melalui apa, saudaraku? Lewat doa profetik ini, saudaraku ya. Ketika hati kita percaya, mulut kita mengaku, yang tidak mungkin jadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang tidak jadi, akhirnya jadi. Yang belum ada jadi ada, ya. Kun fayakun, langsung jadi. Jadi, doa profetik ini memang sangat powerful sekali. Kita lihat ya, kejadian-kejadian di Indonesia itu
Doa profetik itu sudah menjawab, ya, Tuhan menjawab doa kita, doa profetik kita ini, sehingga terjadi di Indonesia, ya. Yang berapa tahun lalu teror itu muncul, terorisme muncul, sekarang ini diberantas semua, ya. Ini suraku, dan lihat banyak orang yang tidak percaya akhirnya jadi percaya. Ada saja Tuhan lakukan itu. Nah, jadi hari ini kita perlu menjaga hati kita supaya hati tetap percaya dan mulut kita mengaku, ya. Jadi tadi pada waktu yang menaikkan doa profetik tadi, Ibu Weli menaikkan dan kita mengaku, I receive. Jadi pada waktu Ibu Weli naikkan doa profetik itu, baik untuk bangsa dan negara, untuk gereja CLCC, semua kita mengaminkan, ya. Mengaminkan dengan kata I receive, artinya aku terima. Dan itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Oke, malam ini saudara-saudara kita sudah mengirimkan permohonan doa. Di antaranya ada Ibu Weli Hukubun, ada juga sahabat-sahabat yang lain, ya. Silakan mengirim dan kita akan berdoa malam hari ini. Dan Pak John. hati saudara percaya, lalu ketika saya berdoa, saya mengucapkan sesuatu, Anda berkata amin. Kita kerjasama dan kita akan lihat hati mulut kita tempat mujizat, itu mujizat akan terjadi, ya. Ya, gimana Pak Frans Angki? Ya, tolong doakan Ibu Selvi, kakinya terkilir dan perutnya agak rasa itu tidak enak, Pak John. Oke, kaki terkilir dan perut kurang enak, ya. Iya, Pak John. Ya, Baik, siap. Ini Pak John. Terima kasih Pak Frans Angki. Dan saya sudah ketik tadi. Ya, haleluya. Amin. Ya, silakan Bu Lea sambil bersaksi, yang lain bisa kirimkan permohonan doa atau bisa langsung berkata langsung seperti Pak Frans Angki tadi, ya. Ya, terima kasih Pastor John. Ya. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin Pastor John, saya pindah rumah. Waktu saya mau pindah rumah, saya bingung kemana. Saya tidak pegang uang. Tapi Tuhan tuh ya ajaib. Yaitu tadi, Tuhan sediakan tepat waktu dan gratis, rumahnya gratis. Dan Bu Indriani juga menyediakan angkutan untuk barang itu gratis. Bu Indriani, terima kasih Bu Indriani yang selalu menolong saya ini. Terima kasih Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Dan saya sekarang sudah menempati rumah ini, Pastor John. Malam ini saya tidur di sini. Jadi makanya tolong tetap dibantu doa Pastor John supaya. Siap. Iya, selama ini saya kan masih bingung ya Pastor John ya. Apa namanya? Kalau dikasih tugas bingung lari-lari sana sini. Tapi ini ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan semua. Amin, boleh. Amin. Kita ketemu lagi. Itu tadi, kalau kita setia dan berteriak sama Tuhan, mujizat masih ada. Yes. Boleh, sekarang pindah di mana, Bu Lea? Saya tinggal di Keruka. Di Keruka, Pak Angki. Keruka sekarang, iya. Oh, di Keruka mah. Iya, Bu Indriani sudah tahu kok rumahnya. Nah, ini Selvi enggak tahu, ini orang Surabaya enggak tahu Bu Lea Keruka itu di mana, Bu Lea? Keruka dekatnya Ngagel, Beratan. dekat Ngagel situ. Oh, yang itu mau bilang Atau Ngagel. Pucang. Iya. Dekat Saya Ngagel dan menurut Pucang. Pumpungan. Tunggu Bu Lea ya. Ngagel itu mau menuju ke Menur Pumpungan. Ya, dekat Menur Pumpungan juga, ya. Ya, setelah Iya. Iya. Bapak Ibu terima kasih. Pastor John sampaikan dan sebelumnya, kalau kita setia sama Tuhan, kita tetap bersandar sama Tuhan, mujizat tetap ada. Amin. Iya, Bu Lea. Akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Yes. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku
percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Bapak Ibu, Tuhan itu ada. Untuk itu mari kita tetap setia dan selalu menyembah Dia karena Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Yes. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Amin. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil nama Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari imani. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di CLCC. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku diberkati. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Praise the Lord. Amin. Terima kasih Pastor John, Bu Idriani, Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Lea yang telah membawakan pengumuman tadi dan pujian. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Lea. Semangat Bu Lea untuk mencari Tuhan ya. Pasti Tuhan akan menolong dan memulihkan Bu Lea bersama Michael ya. Tuhan memberkati Bu ya. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Percaya ya, mujizat Tuhan masih ada dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan itu pasti menolong kita semua, yang kita selalu berharap kepadanya ya. Terima kasih kepada Ibu Weli, juga Bu Rosalin, Pak Angki, juga Bu Sinta, Bu Ong, Bu Lea. Tuhan selalu memberkati Bu Lea, juga Bu Sinliang, juga Bu Melawati, Cindy, James ya. Tuhan semua percaya ya, pasti Tuhan selalu menolong, juga menolong hambanya yang setia Bapak John Sambunan MA. Terima kasih Pak John. Tuhan memberkati Pak John, semangat, setia, selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong Pak John bersama keluarga. Dan selanjutnya Pak John mendoakan yang perlu didoakan, dan saya juga minta tolong untuk didoakan saya bersama calon mantu Kris Pak John yang 2 minggu lalu dia sakit karena dia sejak COVID itu batuk-batuk.
sehingga batuknya itu kemarin ke dokter lambung, sudah akhirnya 2 kali ke dokter paru-paru. Dokter paru-paru sudah dikasih obat, sehingga dokter paru nggak sembuh-sembuh, sehingga dokter paru-paru anjurkan untuk MRI. Ternyata kemarin di MRI, ternyata dekat jantungnya itu ada tumor. Tumornya itu sudah besar sebesar setengah telur ceplok itu loh Pak John, sak gini, setengah telur ceplok. Tapi itu belum, kemarin sempat biopsi, tapi dokter masih ragu tumornya itu ganas ataupun apa, dokter belum bisa kasih jawaban karena baru kali ini orang sakit seperti ini. Dokter baru bilang seperti itu. Dan saya selalu berdoa terus sama dia karena dia sudah mau lamaran sama Feli untuk September, sehingga saya percaya ya, saya kasih firman kalau malam dia diajak Feli untuk bacakan firman ya, percaya mujizat Tuhan masih ada. Dan dia bilang, badan saya itu loh enggak terasa sakit apa-apa. Dia itu enggak terasa badan dia sakit, dipakai olahraga, dipakai kerja, itu enggak ada apa-apa. Dan kemarin tuh saya bilang sama kakak saya yang Jakarta itu suruh bawa ke Penang, tapi dia belum tahu karena hasilnya itu dari biopsi itu akan dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Saya percaya ya, kalau kita selalu berharap pasti Tuhan sembuhkan, dan saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Ya juga doakan saya Pak John, saya juga hidung saya itu ada sinusitis karena di foto itu kemarin nggak kelihatan penyakitnya, sehingga saya harus terapi hidung. Terapi itu makanya saya pakai masker. Itu pagi, siang, sama malam itu saya harus terapi hidung itu ya. Dan kami percaya, saya selalu berharap. Saya nggak itu ke dokter. Dulu saya pernah ke dokter itu sudah setahun yang lalu. Tapi saya percaya mujizat Tuhan masih ada, dan saya selalu berdoa Tuhan selalu menolong kami ya. Kami percaya, doakan Pak John, pasti Tuhan selalu menjawab doa-doa kami. Terima kasih Pak John. Tuhan selalu memberkati. Ya, namanya siapa menantunya Bu Indriani? Christian Pak John. Oh, Christian ya. Oke, calon menantu ya. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa ya. Yesus Tuhan penyembuhku. Dia adalah penyembuh saudara saya, tabib yang ajaib. Tuhan terima kasih malam hari ini, siapa yang sakit? Bertindak dengan iman, saudaraku. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dan deklarasikan imanmu dengan hati yang percaya. Mulut mengaku, hati percaya, itu tempat mujizat. Di dalam nama Yesus malam ini, engkau yang sakit, baik tumor, baik yang sakit bagian persendian di bagian lutut, di kaki, sakit bagian tulang punggung, tulang belakang, dalam nama Yesus, sakit sinutisi dalam nama Yesus, dan juga sakit tentang dalam nama Yesus, asam lambung dalam nama Yesus, yang sakit di bagian kaki juga dalam nama Yesus, sembuhkan malam hari ini, terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, terima kesembuhan. Ibu Weli, terima kesembuhan. Ibu Indriani, terima kesembuhan. Pak Frans Angki, terima kesembuhan. Ibu Ongkyo Kim, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Imani malam hari ini. Ibu Sinta juga terima kesembuhan. Kuasa Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit. Ibu Marta juga terima kesembuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Ibu Sian Liang juga terima kesembuhan bagi cucunya dalam nama Yesus. Alden sembuh di dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga mujizat ajaib sedang terjadi di dalam nama Yesus. Untuk istri Pak Frans Angki, Ibu Selvi juga dalam nama Yesus yang pusing dan juga dalam terganggu di bagian tubuhnya, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami berkata hari ini juga di dalam nama Yesus untuk cucu Aldo, untuk pemeriksaan administrasi tanggal 28
besok dalam nama Yesus. Kami berdoakan semua berjalan baik dalam nama Yesus. Untuk pekerjaan Pak Wahyu Hukubun dan Ibu Sinta di Wamena, kami doakan Tuhan tambahkan order omset dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan pencairan dana bisa cepat terbayarkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak malam hari ini. Percaya mujizat-mujizat ajaib juga terjadi bagi Ibu Lea Siwalete yang sudah Engkau tolong dia. Terima kasih kalau kemarin pun dia boleh mengenang almarhum suaminya yang juga berulang tahun kemarin. Kami doakan Tuhan selalu kuatkan, hiburkan bersama Michael, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih kami berkata malam hari ini, mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan melihat itu dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi magnet mujizat keuangan dalam nama Yesus. Akan ada berkat yang melimpah secara keuangan akan datang ke dalam kehidupanmu, akan juga masuk ke dalam rekeningmu di dalam nama Yesus. Imani malam hari ini, yang tidak ada menjadi ada, yang ada walaupun sedikit, walaupun kurang, Tuhan buat menjadi banyak, Tuhan buat menjadi melimpah, supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kau sembah, dia memberkati engkau. Dia Yehova Jireh yang menyediakan semua yang kau butuhkan di dalam nama Yesus. Kami berkata malam hari ini, kuasa mujizat ajaib sudah terjadi. Oh Tuhan, bagi keluarga Ibu Indriani, bagi keluarga Ibu Weli Hukubun, bagi keluarga Ibu Rosalin, bagi keluarga Ibu Siang Liang. Oh Tuhan, bagi keluarga Ibu Lea Siwalete, bagi keluarga Pak Frans Angki, bagi keluarga Ibu Ongkyo Kim, bagi keluarga anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Aku berkata tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan dalam nama Yesus. Ada mujizat di dalam mulutmu, ada mujizat di dalam hatimu. Apa yang kau ucapkan terjadi, apa yang engkau yakini terjadi dalam nama Yesus. Terus jaga mulutmu, jaga hatimu untuk tetap percaya, untuk terus mendeklarasikan akan kuasa Tuhan lewat kata-kata iman, lewat pujian di dalam nama Yesus. Tuhan bertata atas pujian umatmu. Malam hari ini Tuhan, mari Bapak turunkan berkat untuk sahabat-sahabat terkasih kami yang juga tidak hadir pada malam hari ini. Tuhan, kalau mereka dalam kondisi lemah, mereka sakit, sembuhkan Pak Darmawan Tuhan. Kami doakan dia di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan juga Tuhan Yesus. Ibunya, sembuhkan dia ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan saudara terkasih kami dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami doakan juga Ibu Linda Effendi, kami doakan juga Ibu Desi, sembuhkan mereka semua pada malam hari ini. Kami percaya menantu daripada Bu Indriani juga Christian sudah Kau sembuhkan untuk rencana pernikahan untuk tahun depan. Tuhan siapkan yang baik, segala yang dibutuhkan Tuhan sudah cukupi semuanya. Untuk kelahiran, oh Tuhan Yesus, menantunya, ya Tuhan istri Ricky, kami percaya dia akan melahirkan dengan baik, dengan selamat dalam nama Yesus. Untuk Riko, Tuhan bawa ke jalan yang benar di dalam nama Yesus. Tuhan selamatkan dan pulihkan juga kesehatan Male di dalam nama Yesus. Untuk ibunya, Ibu Indriani yang ada di Jawa Tengah, Tuhan sembuhkan, pulihkan di masa tuanya. Tuhan, biarlah mereka berbahagia sekeluarga besar. Terima kasih. Doakan juga untuk Pak Bruri, Bu Rosalin, berkati mereka Tuhan, rencana akan datang ke Indonesia. Kami percaya Tuhan tuntun semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu untuk ruko yang akan dijual. Ya Tuhan, juga untuk kios Pak Frans Angki, kami doakan supaya semua bisa laku terjual. Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Untuk rencana masuk maju ke Dewan Legislatif, Tuhan tolong Pak Frans Angki dan Pak Wahyu Hukubun, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami percaya juga ini doa kami kepadamu, semua yang kami naikkan malam ini, mujizat ajaib sudah terjadi. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan. Berkati Tuhan. Ibu Ongkye Kim bersama dengan semua anak mantu cucu. Berkati Nathan dengan usahanya Tuhan lancarkan, tambahkan order omset. Juga untuk cecenya Tuhan berkati. Semuanya anak-anakmu yang hadir malam ini sudah terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, puji Shalom Tuhan. buat Oke, kita selamat semua. malam Bapak Ibu sekalian. Pak Frans Angki, Tuhan Terima berkati kasih Bu puji Salin. Tuhan. Ya, terima kasih Pak Tuhan berkati Bu John. Indriani. Tuhan berkati Bu, juga Bu ya, Sinta. Bu Celia, Pak semangat ya. Indriani. Bu Ongkyo Kim, semangat. Terima Oh, kasih. Ya, Tuhan berkati ya semuanya. Ya, Celia, Lea, Bu Lea. Ya, boleh salam buat Semangat terus Michael ya. ya.
Bu Ya, Cynthia, kasih. Bang Bu Cokim, Lea, Tuhan berkati. Ya, Pak Frans Angki, salam buat Bu Tuhan Selvi. memberkati semoga semuanya. cepat Tuhan sembuh. berkati. Mantap. Amin. Pak Gon, didengar Pak Gon. Ya, Oke, terus Tuhan lagi. berkati. Terima Semangat ya. kasih. Ya, Bu Sinta. Ya, Ya, Terima praise the kasih Lord. doa-doanya. Tuhan berkati. Terus lagi. Sama-sama, God bless you Bu Om all. Jokin. Semangat ya. God Iya, bless you Mas all. Tutul, Selamat terima beristirahat ya. kasih. Sampai jumpa Ya. besok pagi. Ya, Bye. Tuhan berkati Bu Indriani ya. Tuhan berkati Semangat. Bu Indriani. Amin. Oke, Amin. Sudah sembuh. bye. Amin. Haleluya. Sembuh ya, Bu Indriani cepat Amin. sembuh. Praise Dan the Lord. mantunya cepat Bye. sembuh. Amin. Terima Kita kasih. doakan ya, Amin. Christian. Ya. Ya. Ya, shalom semuanya. Bye-bye. Bye. Bye.